Taruna Siaga Bencana atau Tagana menjadi salah satu ujung tombak penanggulangan bencana Gunung Api Semeru. Sudah bergabung melalui sambungan telepon Tagana Utama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Priyo Prasojo atau biasanya disebut dengan Pak Jeffrey. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi. Pak Jeffrey, ini kan Tagana Jawa Timur menjadi salah satu unsur yang langsung turun dalam penanggulangan bencana di Semeru. Apa saja sebenarnya Pak tugas Tagana yang dilakukan pada awal masa tanggap darurat sampai dengan sekarang? Ya, untuk penugasan di Gunung Semeru ini, Tagana Jawa Timur sudah menggerakkan potensi sumber daya Tagana di dua lokasi yang terpisah oleh runtuhnya jembatan, ada di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Serta ditambah lagi dengan pergeseran pengungsi yang ada di Kecamatan Pasirian. Dan semua pelayanan ini kita mulai dari pendirian shelter untuk pengungsi, pelayanan untuk pendataan pengungsi untuk mendapatkan layanan dukungan psikososial dan layanan dapur umum untuk peningkatan gizi korban selama di pengungsian. Artinya banyak sekali tugas pekerjaan yang dilakukan oleh tim Tagana. Tapi kan ini kan tim Tagana juga menanggulangi bencana ya Pak, pada saat tanggap darurat terjadi gitu. Dan juga pada saat setelah kejadian atau pasca bencana, yakni adalah mengurangi dampak dan juga resiko terhadap warga. Sebenarnya apa sih Pak dampak dan resiko warga yang dapat dilakukan oleh tim Tagana? Ya, untuk saat ini di saat tanggap darurat ini, memang kita memberi sosialisasi untuk kiranya masyarakat itu biar aman untuk bisa mengungsi di daerah yang sudah dimasukkan di zona aman. Mereka bisa nyaman di lokasi pengungsian itu yang sudah disiapkan dan kita akan layani supaya masyarakat itu tidak bisa kembali ke daerah yang rawan khususnya rumahnya tadi dengan berbagai alasan dikarenakan tiap hari itu berkembang permasalahannya di lapangan. Seperti lahar dingin, ada juga yang tanggul jebol dan masih ada pencarian yang masih banyak yang belum ditemukan begitu. Tapi kan ini laporan dari teman-teman yang ada di sana juga banyak ya Pak ya yang memilih terpaksa memang kembali pulang ya untuk melihat lah ya Pak, bukan pulang untuk ditinggalin gitu. Tapi apakah edukasi atau pengertian yang dimiliki oleh teman-teman tim Tagana ini juga mendapatkan kendala dengan beberapa alasan mengapa masyarakat harus kembali melihat rumahnya? Untuk sementara waktu memang kita harus sabar. Bagaimana kita harus mendengarkan keluhan pengungsi juga yang mereka juga punya ternak, mereka juga punya rumah yang harus dikontrol. Tetapi kita juga harus memberikan suatu pengertian bahwa penyelamatan di saat-saat ini perlu diperhatikan. Dikarenakan kita juga nggak tahu gejala yang akan timbul berikutnya. Dipastikan juga pemerintah juga memberikan warning kepada masyarakat untuk ikut mengamankan diri dan keluarganya begitu. Selain itu teman-teman dari tim Tagana sendiri apa yang dilakukan Pak selain tadi yang memberikan pengertian juga kepada masyarakat atau warga pengungsi? Ya, untuk sementara di pengungsian memang kita melakukan untuk mereka hidup tetap sehat, untuk tetap berkumpul dengan keluarganya, dan kita layani dengan makan dari dapur umum yang diolah, serta diberikan pelayanan dukungan psikososial untuk mereka tetap bisa nyaman di pengungsian itu. Mereka punya livelihood yang baru, yang sehingga punya semangat-semangat baru. Jadi kita lakukan dukungan untuk intervensi sosial kepada masyarakat yang punya kerugian yang banyak, gitu, yang trauma karena ditinggal keluarganya yang meninggal, serta juga mereka yang rumahnya tidak bisa ditempati lagi, begitu. Oke, tapi ini kan susah ya Pak ya, maksudnya tidak mudah memberikan pengertian juga ya kepada warga, apalagi tadi yang misalnya
keluarganya jadi korban, kemudian kerugian material begitu. Nah, bagaimana pengertian pemahaman juga yang teman-teman dari tim Tagana berikan kepada masyarakat supaya ya mau bersabarlah gitu? Jadi kita punya tim layanan dukungan psikososial atau yang lebih dikenal dengan tim LDP. Kita menyisir ke tempat-tempat pengungsian itu, kita mencari data korban, dan itu kita dekati yang mana mereka kaum rentannya, serta yang lagi punya permasalahan tentang kehilangan keluarga. Kita akan juga akses masalah dengan kesehatannya, kita juga buka akses masalah dengan santunannya, karena kan pemerintah lewat Kementerian Sosial kan juga akan memberi santunan untuk ahli waris korban bencana. Begitu. Baik, terima kasih untuk bantuannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mengungsi akibat Gunung Semeru. Terima kasih Pak Priyo Prasojo, tim Tagana Utama dari Jawa Timur. Oke, baik saudara, tadi memang apa yang disampaikan oleh tim Tagana adalah bagaimana memberikan pemahaman atau pengertian kepada warga yang terdampak yang tinggal di pengungsian, memberikan pengertian untuk tidak kembali ke rumah karena banyak hal yang bisa dimungkinkan saja terjadi karena aktivitas kegempaan masih terjadi, dan juga bagaimana memberikan pemahaman juga tentang ketika ada kerugian material maupun keluarga yang menjadi korban dari Gunung Semeru. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Bapak Indra Wibowo yang merupakan Kepala BPBD Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi Bapak Indra. Selamat pagi. Pak Indra sekarang ada di mana nih Pak? Saya posisi ada di lokasi dampak bencana di Desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro. Oke, saat ini apa aktivitasnya Pak di sana? Aktivitas untuk tim melanjutkan penyisiran dan menangani tempat-tempat lokasi yang parah terdampak, bagaimana tanggul yang rawan bagi lahar Semeru, dan juga penanganan untuk masyarakat pengungsi dampak awan panas guguran Gunung Semeru ini yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri, relawan maupun komunitas yang lain. Oke, Pak Indra, ini dengan aktivitas kegempaan yang masih dirasakan warga, begitu ya, adakah dampak baru yang dihasilkan akibat aktivitas ini, Pak? Dampak baru sementara tidak ada, namun kondisi Gunung Semeru ini masih labil sehingga masyarakat di sekitarnya tetap harus waspada. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, jadi statusnya masih berada di level 2 ya Pak ya? Iya, waspada. Oke, Bapak di tempat Bapak ini kan juga banyak menjadi korban ya, maksudnya ataupun korban yang menjadi terdampak dari Gunung Semeru begitu. Nah, kalau untuk di sana sendiri ini masihkah kemungkinan banyak pencarian korban di sana, atau justru mungkin sudah selesai semuanya untuk pencarian korban? Pencarian masih dilaksanakan, ya mudah-mudahan 1 hari ini selesai untuk pencarian korban dan semoga tidak ada lagi korban. Yaitu kita akan fokus utama penanganan pengungsi, kebutuhannya, pelayanannya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan juga obat-obatan. Itu yang kita fokuskan setelah penyisiran ini selesai. Oke, jadi penyisirannya sudah selesai di tempat Bapak saat ini dan fokusnya adalah untuk melayani ya Pak, melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan. Betul, pelayanan pengungsi yang kita fokuskan. Nah, kalau tadi kan kami juga lihat dari posko lainnya begitu, ada kebutuhan-kebutuhan seperti misalnya untuk anak-anak gitu ya Pak ya. Terus kemudian ada pakaian memang juga sudah berdatangan. Nah, kalau di tempat Bapak sendiri apa yang paling dibutuhkan Pak? Untuk di kebutuhan sementara ini semua sudah tercukupi. Untuk makanan, logistik 3 kali sehari semua sudah tercukupi.
perlengkapan untuk mandi, MCK dan lain sebagainya sudah tercukupi. Karena itu kami juga ke depan setelah ini juga akan pengkajian untuk melakukan relokasi terhadap masyarakat atau rumah-rumah dari masyarakat karena lokasi tempat tinggal mereka sudah tidak mungkin untuk bisa ditempati lagi atau dibangun kembali. Oke, karena Pak itu, ya betul. Ya, Pak Indra, tadi kan Bapak sebutkan bahwa relokasi artinya tidak dimungkinkan lagi warga untuk kembali ke rumah terus kemudian dibangun ulang gitu ya Pak ya? Relokasi kita akan carikan tempat yang lain, tidak tempat tinggal atau perkampungan yang mereka tinggali selama ini, gitu. Oh, oke. Ini relokasinya juga sudah dikomunikasikan kepada warga yang mengungsi, Pak Indra? Secara bertahap sudah, dan mereka yakin paham karena tempat tinggalnya itu rumah sudah terkubur. Ya. Ketinggian pasir atau debu ini mencapai antara 1 meter, bahkan ada yang 8 meter, 10 meter, jadi nggak mungkin akan dipakai untuk tempat tinggal kembali. Oke, nah kemudian ini berarti artinya sudah ada ya Pak ya, peta ataupun desa atau lokasi untuk mereka tinggal nanti, sudah dipilih Pak? Nah ini masih kita kaji, karena kan untuk mencari lokasi tempat itu juga tidak mudah, kita koordinasi dengan instansi terkait, dengan pemangku kepentingan yang lain, sehingga masyarakat itu bisa mendirikan rumah yang sederhana tapi layak untuk ditempati. Pak Indra, biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk membangun gitu ya, untuk merelokasi warga sehingga mungkin warga juga bisa mengetahui mereka sampai kapan ada di pengungsian? Nah, jadi gini, ini nanti kan ini masih tahap tanggap daruratnya selama 14 hari. Setelah tanggap darurat kita akan menentukan masa transisi peralihan. Dalam masa transisi peralihan ini kami juga akan mengusulkan masyarakat yang berdampak langsung, yang rumahnya rusak, rumahnya tidak bisa ditempati akan kita usulkan untuk mendapatkan DSP BTT, dana siap pakai tunggu hunian, dana tunggu hunian. Mereka akan kita usulkan mendapat 500.000 per bulan selama 6 bulan. Dari dana 500.000 itu masyarakat itu bisa mengkontrak rumah sehingga tidak selalu berada di pengungsian. Ini harapan kita dalam waktu yang dekat. Nah, itu untuk berapa warga Pak atau sudah semuanya didata Pak atau masih menghitung? Ini masih tahap penghitungan ini. Masih proses penghitungan. Kita utamakan rumah yang rusak berat, yang berdampak dan lokasi tidak mungkin untuk dibangun kembali, ini yang kita utamakan. Oke, jadi dari perbincangan bersama dengan Pak Indra, yang tadi pertama masih tanggap darurat sampai 14 hari, tapi kemudian juga sudah dipersiapkan untuk relokasinya karena tidak mungkin lagi warga akan kembali pulang, terus kemudian dibangun ulang rumahnya. Dan tadi juga sudah disiapkan ya dana santunan atau dana bantuan Rp500.000 per bulannya, terutama untuk rumah yang rusak supaya nanti masyarakat bisa mencari hunian yang lebih layak daripada tinggal di pengungsian. Terima kasih Pak Indra Wibowo, Kepala BPBD Lumajang, Jawa Timur. Kami kembali lagi saudara dalam Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.